Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadia Putri Adisti dengan NIM 2102562 kelas 2A Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam organisasi. Saya akan menguraikan bagaimana motif-motif tertentu yang memberikan dasar perilaku dalam kehidupan berorganisasi, dan juga berbagai teori motivasi yang menjadi landasan pada materi ini. Baiklah, subbab pertama dari materi yang kita bahas adalah pengertian dan proses motivasi. Dalam mempelajari kajian motivasi dalam perilaku organisasi, terlebih dahulu kita pahami istilah dari motif atau dorongan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2002, motif adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, motif adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan pekerjaannya. Adapun menurut Stephen Robin tahun 2003, motif merupakan dasar dari suatu proses dan hasil. Nah, sedangkan definisi motivasi menurut Stephen adalah motivasi sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Nah, intinya, motivasi itu merupakan suatu proses yang dilandasi oleh suatu dorongan-dorongan. Dorongan inilah yang kemudian disebut sebagai kebutuhan. Nah, di sini merupakan gambaran dari proses motivasi itu sendiri. Dari gambar tersebut, dapat dipahami bahwa proses awal dari motivasi adalah kebutuhan yang tak terpuaskan atau unsatisfied needs, lalu memunculkan tegangan atau tension. Nah, dari ketegangan dalam diri seseorang itu, ia akan memunculkan dorongan atau drives. Setelah mendapat dorongan, seseorang akan mencari berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya di awal atau search behavior. Nah, jika sudah menemukan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut atau satisfaction needs, seseorang itu akan merasa bahwa kebutuhannya dipuaskan dan ketegangan akan berkurang atau reduction of tension. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dan proses motivasi, subbab materi yang selanjutnya adalah teori-teori motivasi. Teori motivasi itu diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu teori dini dan teori kontemporer. Nah, yang pertama yaitu teori dini. Teori dini ini terdiri dari 3 teori lainnya. Yang pertama adalah teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan merupakan teori yang paling dasar yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yang dikenal dengan The Hierarchy of Needs. Dalam teori ini, bahwa motivasi yang tumbuh dalam diri seseorang tergantung pada keberadaan seseorang dalam hierarki tersebut. Semakin tinggi keberadaan seseorang dalam hierarki tersebut, semakin tinggi pula motivasinya untuk melakukan sesuatu yang besar demi mencapai sebuah prestasi yang dapat membanggakan dirinya dan atau organisasinya. Nah, di samping ini adalah tingkatan kebutuhan menurut teori hierarki Maslow. Dalam setiap hierarki ini terdiri dari berbagai hal berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini antara lain adalah kebutuhan rasa lapar, haus perlindungan, seks, dan kebutuhan ragawi lainnya. Yang kedua adalah keamanan. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan keselamatan, perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Yang ketiga yaitu sosial. Kebutuhan ini mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik, dan persahabatan. Yang keempat yaitu penghargaan, mencakup faktor rasa hormat internal, harga diri dan prestasi, dan faktor hormat eksternal yaitu status, pengakuan, dan perhatian. Yang terakhir yaitu aktualisasi diri.
Aktualisasi diri ini yaitu dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi, mencakup pertumbuhan, mencapai potensialnya, dan pembunuhan diri. Akan tetapi, kajian motivasi menurut Maslow ini terus berkembang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang menyertai dunia organisasi. Pada tahun 1999, Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan menjadi 8 tahap, yaitu dengan menambahkan kebutuhan untuk mengetahui dan memahami, kebutuhan estetika atau keindahan, dan kebutuhan transendensi diri. Nah, di sini digambarkan teori kebutuhan Maslow yang sudah direvisi. Masih tentang teori Dini, teori Dini selanjutnya adalah teori X dan Y. Teori X dan Y adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Douglas. Menurutnya, karakteristik manusia itu dapat diklasifikasi pada dua kategori, yaitu tipe X dan tipe Y. Tipe X ini berasumsi bahwa karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Sedangkan teori Y ini berasumsi bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha, bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Yang selanjutnya adalah teori motivasi hygiene, dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Menurutnya, teori ini adalah faktor-faktor intrinsik dihubungkan dengan kepuasan kerja, sementara faktor-faktor ekstrinsik dikaitkan dengan ketidakpuasan. Artinya, dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu itu muncul karena ada faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik yang berkaitan dengan pemenuhan kepuasan diri. Nah, setelah kita mengetahui teori-teori Dini, kategori selanjutnya dari teori motivasi yaitu teori kontemporer. Yang pertama adalah teori ERG. Teori ERG ini dikemukakan oleh Clayton Alderfer. Teori ERG merupakan kepanjangan dari existence, relatedness, dan growth. Existence atau eksistensi yaitu kebutuhan faali dan keamanan dalam klasifikasi Maslow yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua yaitu relatedness atau hubungan. Ini adalah kebutuhan sosial dan komponen eksternal penghargaan dalam klasifikasi Maslow. Yang terakhir adalah growth atau pertumbuhan. Ini adalah hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi, mencakup komponen intrinsik dari kategori penghargaan Maslow dan karakteristik yang tercakup pada aktualisasi diri. Dan selanjutnya adalah teori kebutuhan McClelland. Menurutnya, terdapat 3 motif yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu yang pertama ada motif berprestasi. Pada motif ini, mereka yang memiliki nilai standar yang tinggi jika gagal dalam bekerja ia selalu ingin mengulang kembali, karena mereka berprinsip kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Yang kedua adalah motif berkuasa. Pada motif berkuasa, mereka yang memiliki nilai di atas standar membahayakan lingkungan dan bersifat kejam dengan menghalalkan segala cara untuk memeras orang lain. Dalam kondisi yang demikian, mereka merasa tidak bersalah dan yang disalahkan adalah orang lain. Yang ketiga yaitu motif bersahabat. Pada motif ini, mereka yang berada di atas standar akan mempunyai banyak kawan, tapi lupa akan pekerjaannya apalagi prestasi kerja. Konsentrasi pada pekerjaannya akan hilang dan banyak melamun. Lalu, McClelland juga menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia itu ada 2, yaitu sifat ekstrovert dan introvert. Berikut adalah ciri-ciri dari sifat ekstrovert. Mereka akan sangat membahayakan lingkungan jika berhasil dalam pekerjaannya, tetapi jika gagal, ia akan menyalahkan orang lain. Lalu, mereka tidak mempunyai prinsip, mudah dipengaruhi, dan jika membuat keputusan akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Lalu, ada pun ciri-ciri dari sifat introvert, yaitu apabila mereka berhasil dalam pekerjaannya, ia akan memuji dirinya sendiri. Tapi jika ia gagal, ia akan menghukum dirinya sendiri sampai dia rela bunuh diri.
Dan ciri-ciri yang kedua yaitu mereka keras kepala, sulit untuk menerima pendapat orang lain, angkuh, sombong, dan pribadinya kuat, teguh, serta memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Selanjutnya adalah teori evaluasi kognitif. Teori ini berasumsi bahwa membagi ganjaran-ganjaran ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya secara intrinsik telah diberi hadiah, cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Artinya, bila ganjaran ekstrinsik diberikan kepada seseorang untuk menjalankan suatu tugas yang menarik, pemberian ganjaran itu akan menyebabkan minat intrinsik terhadap tugas sendiri. Masih berbicara mengenai teori kontemporer selanjutnya adalah teori penetapan tujuan. Berdasarkan teori ini, suatu tujuan akan memberitahu karyawan apa yang perlu dikerjakan dan apa yang tidak perlu dikerjakan, serta berapa banyak upaya akan dicurahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada sesuatu yang harus dicermati dalam penetapan tujuan, yaitu teori ini sebelumnya mengandalkan bahwa seseorang individu itu berkomitmen terhadap tujuannya. Selanjutnya yaitu teori penguatan. Teori ini memandang bahwa perilaku itu muncul disebabkan oleh lingkungan, sehingga para ahli penguatan berargumen bahwa penguatanlah yang mengkondisikan perilaku manusia, bukan semata-mata dirinya. Teori ini dilandasi oleh aliran behavioristik yang menganggap perilaku itu muncul karena ada pengaruh dari lingkungan. Lalu ada teori keadilan. Teori keadilan mengemukakan bahwa individu akan membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan masukan atau keluaran orang lain, dan kemudian merespon untuk menghapuskan setiap ketidakadilan. Nah, setelah kita tadi membahas tentang apa itu motivasi dalam organisasi, lalu membahas juga tentang apa saja teori-teori dalam motivasi organisasi itu. Nah, subbab materi selanjutnya yaitu penerapan motivasi dalam organisasi. Dalam organisasi, motivasi merupakan tugas pimpinan, karena untuk mengimplementasikannya kepada seluruh karyawannya. Dalam perkembangan ilmu dan teknologi pada masa sekarang, di mana di dalamnya terjadi perubahan dan perkembangan organisasi serta motivasi yang tidak pernah surut. Lalu, penerapan motivasi dalam organisasi yaitu bisa juga dengan berkembangnya aplikasi komputer. Lalu, penerapan motivasi dapat menggunakan pola hubungan kerja yang bersifat personal dalam organisasi. Lalu dapat memperbesar kecenderungan untuk melakukan perjumpaan face-to-face atau tatap muka secara intensif. Dengan demikian, motivasi dapat menyambungkan hubungan batin, emosional, profesionalitas, dan intelektualitas antara pemimpin dan karyawan dalam sebuah organisasi. Nah, subbab materi yang terakhir yang saya akan bahas yaitu hubungan motivasi dan kinerja. Motivasi dan kinerja memiliki hubungan yang erat, di mana keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun, harus dicermati bahwa berbagai penelitian mengenai kaitan antara keduanya menunjukkan bahwa motivasi yang baik akan menciptakan kinerja yang baik. Namun, hubungan tersebut bukanlah hubungan kausalitas karena faktor pembentuk kinerja tidak hanya motivasi, tetapi ada pada faktor lain. Dalam sebuah fungsi dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut. Nah, dari gambar ini menunjukkan ya bahwa kinerja itu tidak dipengaruhi hanya dari motivasi saja, tapi dari kemampuan dan juga kesempatan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pemaparan materi tadi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan mudah oleh teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.